Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 perwakilan kelas 12 IPS 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Ahmad Singgah, absen 1. Nama saya Godora, absen 3. Nama saya Iqbal Pradana, absen 17. Nama saya Muhammad Faik, absen 21. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Alfan, absen 25. Nama saya Rizky Aris Satrio Tomo, absen 27. Selamat hari guys. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad pertama datang dari riwayat kelahiran Nabi Muhammad sendiri. Seperti diketahui, kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu, Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah umat Islam. Ka'bah. Di tahun gajah inilah Nabi Muhammad lahir di Mekah dan besar sebagai anak yatim karena ayah Nabi Muhammad Abdullah telah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad didik dan dibesarkan oleh seorang ibu mulia, yaitu Aminah. Setelah beberapa waktu bersama, sang ibu kemudian Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Namun tak berselang lama, setelah 2 tahun bersama, sang kakek tercinta Nabi Muhammad harus rela ditinggalkan kakek yang berturut membesarkannya. Pada usia 8 tahun setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Meskipun hidup fakir atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup, namun Abu Thalib adalah seorang dermawan yang rajin berbagi dan bersedekah kepada sesama. Meskipun dalam keadaan sulit, namun Nabi Muhammad dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama pamannya. Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Setelah peristiwa kelahiran kisah Nabi Muhammad, berikutnya yang patut menjadi teladan adalah peristiwa diturunkannya wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad. Sebelum dijadikan seorang rasul, Allah pun telah memberikan anugerah keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah wajahnya yang bersinar terang, mampu mengalahkan sinar rembulan. Ini dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Nabi terakhir dengan kemuliaan di kedudukan yang tinggi. Selain wajah kurnia yang bersinar, Rasulullah juga berikan wahyu pertama yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang diturunkannya wahyu pertama, Rasulullah mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Nabi Muhammad pun merenung dan memikirkan mimpi yang dialaminya dengan menyendiri di gua Hira. Kemudian di tempat itulah Nabi Muhammad diperlihatkan Allah bahwa mimpi yang di dalamnya benar ada. Pada saat itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menurunkan wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah menurunkan ayat dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4, yaitu sebagai berikut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tahamulah Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Peristiwa itu Nabi Muhammad pulang dengan perasaan takut. Namun disinilah waktu di mana kisah Rasulan Nabi Muhammad dimulai. Di
di mana Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Melakukan dakwah secara rahasia. Kisah Nabi Muhammad SAW berikutnya yang tidak kalah menarik untuk disimak adalah kisah perjalanan dakwah yang dilakukan secara diam-diam. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar, Al-Siddiq, dan Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia. Kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini yang tercantum dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94, yaitu sebagai berikut: maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj juga termasuk perjalanan penting dari kisah Nabi Muhammad yang bermakna dan mempunyai pesan mendalam. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat. Meninggalnya dua orang penting dalam hidup Nabi Muhammad SAW ini terjadi pada tahun ke-11 kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Tahun tersebut merupakan tahun yang menjadikan bagi seorang Nabi Muhammad SAW. Ia harus kehilangan istri tercinta yang selalu mendampingi serta pamannya yang telah mengasuh sejak kecil. Namun setelah peristiwa itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini disebut juga dengan Isra Mi'raj. Isra di sini diketahui sebagai perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh yang disebut dengan Mi'raj. Pada peristiwa inilah Rasulullah SAW mendapatkan perintah salat 5 waktu yang wajib ditunaikan seluruh umat muslim. Wafatnya Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak boleh dilupakan adalah peristiwa wafatnya utusan Allah paling akhir ini. Konon Nabi Muhammad menderita sakit yang dialami selama beberapa tahun. Setelah melewati penyakitnya, Nabi Muhammad dikabarkan meninggal dunia. Pada saat terjadinya peristiwa menyedihkan itu, sahabatnya Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Kemudian setelah diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah dan mengucapkan pidato, yaitu sebagai berikut: barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah telah senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian beliau pun mengucapkan firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 30. Artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Pada saat itulah seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidak lelah mengajarkan kebaikan dalam menjalani kehidupan. Peristiwa ini akan selalu dikenang umat muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah dari perjalanan seorang yang memiliki segala sifat baik dan kemuliaan.
adalah salah satu dari beberapa sifat yang menempatkan pada derajat tinggi di sisi Allah SWT. Inilah salah satu sifat yang menunjukkan kesungguhan iman seseorang pada Allah SWT. 2. Rendah diri di hadapan Allah SWT. Seorang yang punya sikap khusyuk akan selalu tunduk dan pasrah pada setiap ketentuan Allah SWT. 3. Tidak sombong pada siapapun. Muslim yang tangguh justru dialah yang menghormati semua lapisan, baik kaya atau miskin, tua atau muda. Gak ada rasa sombong sebanyak kelebihan yang dia punya. 4. Punya akhlak yang bagus. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. 5. Hidupnya gak hanya berorientasi pada dunia, kenikmatan dunia. Jangan sampai membuat kita lalai pada kehidupan akhirat. Caranya kita harus meniatkan segala aktivitas positif karena Allah SWT semata menjadikan kita lelah tak hanya lillah, yaitu demi mengharap ridhonya. Gak perlu deh yang namanya sanjungan atau pujian Indonesia bagi orang yang khusyuk. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian rek. Padang nak rek. Halo guys, gedung ini sekarang kita Sita. Oke guys. Ada Maksudnya ngene wis. Tekam ngene. Enak sing nyekel HP ngene. Jariku. Oh, gak oleh dari gak enak iki jual gowo. Mengarep titik. Saya ben kaget tok. Sip. Tangane ngene kabeh. Kok keteng wis. Jangan jaran. Guys. Apa perkenalkan mata aja, Ban, percuma rek pader pokang men, Ban. Mencoba aja mengakang. Coba mengakang di Pak, Ban. Tegak mencoba. Mendalam peristiwa Siram rek. Yuk. bohong Muhammad mendapat udah flash Bang. baik Sampai dia flash. Tahan Isra Sekian, terima kasih. Terima kasih. Apaan nih? Perwakilan itu sekian dari kelompok kami. Yo, salamnya bareng. Yo. Ya nih. Sekian dari Mancing yuk, adus. Iki info kolam renang iki. Gratis, Lur. Monggo mrene gratis kolam renangnya. Karo iwak tapi adus ya, Kon.